شفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabi azma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa kudu alami, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pahala dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang Tibun Nabawi. Jadi kalau manusia itu semua ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau manusia secara umum itu mempunyai penyakit, dan ini sudah sunatullah, baik itu penyakit yang ringan, sedang maupun berat. Penanganannya perlu penanganan yang secara fitrah ataupun penanganan secara analisis. Ya, itu sudah sunatullah. Itu menandakan bahwasanya manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi tak pantas kita ini sombong. Tidak pantas kita ini congkak, ya merasa lebih dari orang lain. Tidak. Di atas ilmu ada yang lebih berilmu lagi. Di atas yang kaya ada yang lebih berkaya lagi. Atau mungkin di atas yang miskin ada yang miskin lagi. Artinya orang miskin tak pantas juga untuk sombong. Semua itu juga tak pantas untuk sombong, begitu. Begitu juga dalam kesehatan, ya. Jangan merasa kita ini sangat sehat, sangat kuat sehingga kita mengabaikan hal-hal syariat. Ya, hal-hal syariat. Misalkan kita enggan sholat, kita enggan melakukan kebaikan, seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Kan begitu. Padahal banyak ya kisah-kisah orang yang terlihat sehat, berolahraga, tiba-tiba ya meninggal di tempat pada saat olahraga. Artinya manusia itu ada penyakit, ya, dan penyakit itu sebagai tanda kelemahan kelemahan pada manusia, bahwa manusia itu lemah dan tak pantas untuk sombong, kan begitu. Ya. Jadi intinya setiap manusia itu memiliki penyakit. Nah, dari penyakit itu tidak serta-merta Allah menurunkan hanya penyakit saja, tapi Allah pun turunkan obatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawaun. Likulli da'in dawaun. Ya, dalam hadis dalam lanjutannya, ya, man alimahu wa man jahilahu, begitu ya. Atau dalam redaksi lain, likulli da'in dawaun idza usiba, ya, dawa'u, apabila obatnya itu cocok, gitu ya. Idza usiba dawa'u da'i, apabila obatnya itu cocok, terkena, mengenai daripada penyakit itu, barra, sembuh biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi inilah kerahmanan Allah, kasih sayang Allah kepada umatnya.
Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan penyakit, tidak hanya mengadakan penyakit, tetapi juga mengadakan obatnya, begitu. Nah, kitalah sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah untuk memecahkan permasalahan ini. Karena kita diberikan akal oleh Allah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka adalah disiplin ilmu pengobatan. Baik itu pengobatan klasik, konvensional, alternatif, dan yang lain sebagainya. Itu semua sudah Allah gariskan sebagai sunnatullah. Maka tidak boleh kita mengkotak-kotakan ini alternatif, ya, ini klasik, ini konvensional, ini lebih hebat, itu lebih hebat. Tidak. Semua Allah sudah sediakan dan ini sudah ketentuan Allah, dan kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sembuh hanya dengan konsep makan kurma dengan mentimun, ada. Konsep yang sederhana ada. Begitu. Dan yang perlu diketahui adalah pengobatan yang paling terbesar Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa dan juga petunjuk. Jadi kalau misalkan Anda, ya kita semua sebagai manusia yang lemah, kalau sudah berobat konvensional tidak sembuh, ke alternatif tidak sembuh, klasik tidak sembuh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an sebanyak mungkin. Ya, targetkan sehari minimal 3 juz. Insya Allah akan ada keajaiban yang kita miliki. Ya, begitu. Ya, inilah biasanya sifat manusia. Kalau sudah mentok, baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya, tapi itu tidak masalah. Tidak masalah. Maka saya himbau sebelum kita mendapatkan pikiran yang mentok, permasalahan yang ruwet, sering-seringlah baca Quran. Ya, sehingga permasalahan itu mengalir begitu saja. Allah berikan solusinya. Baik. Sifat pengobat atau sifat tibun nabawi ini sebagaimana ulama Al-Qayyim Ibnu Zauziyah rahimahullah mengatakan, ya, sifatun tibun nabawi mutayakinun qat'iyun, ya, yakin dan juga pasti karena dari khabar ilahi, begitu. Contoh misalkan, ya, contoh seperti idza waqa'a dzubab, kalau ya idza waqa'al dzubab fi ina, kalau misalkan ada lalat yang masuk ke dalam tempat minum, falyagmishu, maka celupkanlah. Ya. Karena sayap yang lain itu mengandung penyakit, dan sayap yang lain mengandung obat, ya. Jadi kita harus yakin, dan dalam penelitian pun begitu, bahwasanya di dalam sayap lalat itu adalah adanya bakteri yang merugikan dan juga bakteri yang menguntungkan. Berbicara tentang penyakit, maka dalam pandangan tibun nabawi ini, ya, penyakit itu ada 2, ya. Penyakit itu ada 2. Kita tulis aja, ya. Penyakit itu ada 2. Apa saja? Yang pertama qalbu. Yang kedua badan. Ya.
Qalbu ini adalah termasuk misalkan munafik ya. Munafik, hasad, apalagi ya, banyak ya, misalkan kafir juga bisa, atau mukmin ya, itu penyakit kolbu juga, bukan penyakit, maaf, kalau mukmin bukan penyakit, ini yang disebut penyakit ya. Apalagi iri, dengki ya, kemudian banyak ya contohnya, saya contoh tulis zindik dan yang lain sebagainya. Ini penyakit qalbu. Qalbu itu sendiri terbagi 3 ya. Menurut Imam Al-Jauziyah ada qalbu salim, ada qalbu marid, ada qalbu mayit. Ya, jadi qalbu itu ini bukan mengenai penyakit dulu ya, tapi pembagian qalbu. Ada qalbu salim, yaitu qalbu yang menyerahkan semenyerah-menyerahnya, yang mempasrahkan sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Ada juga qalbul marid. Kalau ini tingkatannya tingkatan Rasulullah ya, tingkatan para nabi, para rasul, para sahabat ya, orang-orang soleh, ulama, begitu. Nah, kalau qalbul marid ini tingkatannya tingkatan seperti kita. Terkadang kita ya menyukai seseorang, terkadang kita benci seseorang, terkadang kita hasad, terkadang kita ikhlas. Ini qalbul marid, begitu. Ya. Ada juga qalbul mayit. Qalbul mayit itu yaitu sebuah perbuatan yang perbuatan itu tidak terpikirkan oleh yang melihat perbuatan tersebut. Gitu. Misalkan seseorang yang sudah kaya, punya jabatan, ya, punya relasi banyak, tapi ternyata masih korupsi. Itu kan tidak terpikirkan. Loh kok bisa? Gitu kan? Loh kok bisa orang udah kaya, relasi banyak, masih juga korupsi? Bukankah mudah bagi dia misalkan? Ya, bagi dia untuk menjalankan sebuah bisnis. Tapi kok kenapa masih korupsi? Katakanlah pejabat ya, baik itu bupati misalkan, lurah, bahkan presiden misalkan. Ya, ketika dia punya jabatan, punya kedudukan tinggi, ya tanda tangannya berpengaruh, tapi kok masih berkorupsi. Nah, ini namanya qalbul mayit. Perbuatan yang kita tidak tidak terpikirkan, kok bisa begitu. Contoh seperti halnya di dalam surat Yusuf. Bagaimana Zulaikha ya, menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Terkadang kan kita tidak terpikirkan, kok bisa Zulaikha mau menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal dirinya orang yang kaya, berpengaruh, tapi mau dengan istilahnya obeknya lah, ya, dengan pembantunya lah. Bukankah itu bisa menurunkan derajat, kan begitu. Nah, ini yang disebut dengan qalbul mayit, ya, pembagian qalbu. Nah, sedangkan penyakitnya ada munafik, hasad, jindik, dan yang lain sebagainya, begitu ya. Yang kedua,
yaitu penyakit badan. Ya, badan. Nah, ini adalah ranahnya seorang pengobat. Kalau penyakit kolbu itu juga ada. Ya, ada apa? Penawarnya. Ya, ada pengobatnya, ada dokternya. Siapa itu? Al-ulama. Maka sering-seringlah duduk di majelis ilmu, duduk bersama ulama. Nah, itu adalah pengobat penyakit kolbu. Tapi anehnya terkadang begini, bukan terkadang ya, banyaknya. Ketika orang merasa badannya sakit, dia langsung buru-buru pergi ke dokter. Dia langsung buru-buru pergi ke rumah sakit untuk agar tubuhnya ini sehat kembali. Tapi ketika orang merasa ada kolbunya yang sakit, nggak buru-buru pergi ke masjid, nggak buru-buru duduk di majelis ilmu. Padahal dia merasakan dirinya suka hasud misalkan, dirinya iri, ya dirinya munafik dan yang lain sebagainya. Tidak buru-buru pergi ke majelis ilmu. Nah ini, ya. Padahal ini yang lebih utama, begitu. Baik, ranah kita adalah badan, sedangkan kolbu para asatid kibar, para ulama, ya, maka duduklah bermajlis bersama mereka, begitu. Ini penyakit kolbu, sedangkan ini penyakit badan. Penyakit badan ini terbagi juga, ya. Ada tabi'iyah atau fitrah, ya, fitrah. Penyakit badan ada yang fitrah atau tabi'iyah. Apa itu? Penyakit yang bawaan secara sunnatullah, dan pengobatannya tidak perlu atau penanganannya tidak perlu seorang pengobat, dokter dan yang lain sebagainya. Ada 10 perkara yang memang itu menjadi fitrah, ya. Yang pertama adalah misalkan kalau lapar maka makan, nggak harus kita pergi ke rumah sakit. Kalau haus kita minum. Kalau ngantuk, ya ngantuk kita tidur. Itu penyakit. Apa lagi? Buang air besar, maka jangan ditahan. Buang air kecil, jangan ditahan. Ya. Jangan ditahan. Apalagi yang fitrah. Ya. Muntah. Itu fitrah. Kalau ada yang perlu dikeluarkan dari dalam perut kita, ya kita mau muntah, muntahkan. Ya. Apalagi? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 10. Syahwat, ya, terhadap istri keluarkan, ya, begitu. Syahwat terhadap istri keluarkan, begitu, ya. Buang angin, ya, kemudian ya buang angin, apalagi di sini bersin, ya, bersin. Ya, ini fitrah yang tidak perlu kita pergi ke dokter. Kita mengobati sendiri bisa. Nah, ini adalah penyakit. Ya, penyakit secara fitrah, ya, begitu. Kedua adalah secara analisis. Nah, secara analisis ini adalah perlu disiplin ilmu tentang pengobatan. Maka datanglah kepada ahlinya, begitu, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi penyakit analisis ini ada 4. Ada lembab secara pokoknya.
panas, kering, ya, dingin. Lembab, panas, kering, dan dingin. Nanti ada komplikasinya lagi. Ada lembab panas, ya, ada panas kering, ya, lembab dingin, dan yang lain sebagainya. Begitu. Ya. Nah, penyakit ini, badan ini berpengaruh kepada kolbu. Penyakit kolbu berpengaruh kepada badan. Itu saling berpengaruh. Orang yang suka iri hati, orang yang suka hasad, itu akan mempengaruhi penyakit badan. Dadanya sesak, hambatan-hambatan akan terjadi, aliran darah yang harusnya lancar jadi beku karena iri kepada orang, hasad kepada orang. Begitu juga ketika penyakit badan. Ketika penyakit badan itu akan membuat kolbunya sedih. Kenapa saya penyakit paru-paru membuat saya sedih, membuat takut, was-was, dan yang lain sebagainya. Ini berpengaruh kepada keadaan kolbu, begitu ya. Contoh, ketika ya keadaan Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya, wabiyadot ainahu, ya. Matanya Nabi Yakub itu putih. Artinya buta, katarak, begitu, ya. Wabiyadot ainahu minal huzn wa huwal kazim. Nah, wabiyadot ainahu. Wabiyadot ainahu minal huzn wa huwa kazim. Nabi Yakub sedih dan menjadikan matanya itu katarak. Maka ini adalah analisis kesehatan. Kenapa orang yang tadinya normal bisa katarak? Ini penyebabnya. Dan ini huzn, ya, berlebihan sedih dan dongkol. Ini merusak apa? Hati. Kenapa bisa hati? Karena mata berhubungan dengan hati. Ada istilah dari mata turun ke hati. Ya. Nabi Yakub sedih berlebih, dongkol berlebih, itu berpengaruh kepada badan. Sedih, penyakit apa? Kolbu. Mata, penyakit apa? Badan. Maka berpengaruh kepada badan. Kenapa bisa begitu? Karena kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang mendalam itu, ya. Jadi begini, dalam hubungan, kelihatan gak ya? Antar organ itu kolbu, di sini limpa, ya, di sini hati. Nah, ini saling support. Ini ke sini juga saling support. Ya, hati memberikan kekuatan kepada limpa, limpa memberikan nutrisi kepada hati agar hati kuat. Ketika orang sedih, kalau sedih apa? Energi hati menurun, energi menurun. Dia tidak bisa. Ketika hati yang harusnya menguatkan limpa supaya limpa bisa bekerja memproduksi saripati makanan, bisa mengirimkan saripati makanan, karena dia energinya menurun, dia lemah. Ya, dia ikut lemah.
dia punya cadangan makanan yang namanya glukosa. Kenapa glukosa? Karena limpa suka yang manis. Dia limpa lambung itu suka yang manis. Ya, dia menyimpan cadangan makanan itu yang bersifat manis. Maka ketika limpanya lemah, dia mengeluarkan cadangan-cadangan makanan tersebut yang namanya glukosa. Kemudian dikirimkan ke sini agar si hati pun tetap hidup. Lama kelamaan glukosa ini mempengaruhi kepada darah, dan darahnya hati mempengaruhi kepada mata. Jadilah buta dan katarak. Begitu. Ya. Ini yang menyebabkan Nabi Yakub alaihissalam matanya menjadi buta. Maka janganlah kita bersedih berlebihan. Sedih boleh, itu sunatullah manusia. Begitu. Tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, apa sih yang mempengaruhi kolbu itu? Kenapa kolbu itu bisa menjadi sakit? Ada dua. Pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat itu apa? Hubbud dunia, cinta dunia yang bisa mempengaruhi kepada kesehatan kolbu. Yang kedua syubhat, tidak yakin atau keraguan-raguan pada dirinya. Innal halala haram, ya, dari sebagaimana hadis Nu'man, Rasulullah SAW bersabda, innal halala bainun wal haramu bainun wa bainahuma umuru mutasyabihat. Sungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, dan diantara keduanya itu adalah mutasyabihat, syubhat. Maka bagaimana kita untuk mengetahui ini syubhat atau tidak? Duduklah di majelis ilmu bersama para ulama-ulama, begitu. Maka jangan sungkan. Kalau ingin hati kita bersih, hati kita sehat, duduk di dalam majelis ilmu. Kalau badan kita ingin sehat, perbaiki kolbunya. Insya Allah badan pun akan menjadi sehat. Karena kolbu itu sangat berpengaruh. Kenapa? Sangat ditekankan karena orang tidak merasa bahwa kolbunya itu sakit, merasa sehat saja. Ya, begitu. Mungkin ya ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan menjadikan kita insan yang kuat, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min qawiyun khairun wa habu ilallahi. Ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin dhaif. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.